Oke, kita mulai saja ya. Apakah Anda bisa lihat ini? Tampilkah apa yang saya share? Halo, masih dengar suaranya? Ya. Oke. Nah, terkait dengan rancangan menu ya dan report, sebenarnya materi ini saya sudah upload di Deep Learning. Kemungkinan ada sedikit trouble. Nanti Anda bisa akses Deep Learning. Terkait dengan menu, ya, menu saya kira tidak terlalu lama kita di sini, karena memang desain menu di dalam Java cukup mudah Anda bisa mendesain. Yang paling penting di dalam menu itu adalah event-nya, atau disebut dengan istilah event handling. Kemudian begitupun juga dengan beberapa objek juga sudah disiapkan di dalam NetBeans. Anda tinggal bisa langsung menggunakan saja. Contohnya ini seperti ini. Jadi di dalam NetBeans sudah tersedia semuanya, mulai dari menu bar ya, kemudian menu item ini bentuknya ada beberapa, ada checkbox, ada radio button ya, ada pop-up menu dan separator. Menu bar itu langkah awal ketika Anda membuat menu. Ini semua disebut sebagai menu bar. Bisa dilihat ini ya. Bisa. Oke, ini semua disebut dengan menu bar yang langkah awalnya Anda memilih menu bar, kemudian Anda klik dan drag ke desain frame-nya. Kemudian yang kedua, menu-menunya, file, input data, transaksi, laporan itu adalah menu. Anda bisa gunakan objek menu. Kemudian ada menu items yang di bawah. Kita gunakan menu items. Kemudian separator itu pemisah antara menu satu dengan menu yang lain. Nanti kita praktekkan ya. Atau kita langsung ke sini saja. Apakah Anda bisa lihat ini? Apa yang saya share? Ya, bisa, Pak. Kita ke project ini saja. Oke, saya bikin sebuah project JFrameForm. Nama kelasnya adalah menu kelas C ya. Saya finish. Desain frame-nya seperti ini. Oke. Kemudian langkah awalnya ini semua disebut dengan menu bar. Di dalam NetBeans Anda bisa gunakan objek menu bar, klik saja. Oh, tidak bisa diklik ini. Oke. Tunggu ya. Suara sebentar. Oke. Kita pakai ini aja menu. Kita pakai menu bar ya. Kita geser saja di sini. Defaultnya itu sudah dia buatkan dua. Dia sudah buatkan dua. Ada menu file dan menu edit. Ini akan nampak di bagian bawah. Di menu bar 1 ini ada dua menu yang sudah kita bikin, namanya J menu 1 dan J menu 2. Jadi kalau misalkan nanti ini kita mau rubah namanya, Anda bisa konfigurasi melalui properties di sini ya. Ini.
Kemudian yang kedua, misalkan di sini di edit defaultnya saya tambahkan satu lagi, namanya adalah misalkan input data. Oke, bisa dilihat ini ya. Halo? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Kemudian untuk menambahkan menu di sebelah kanannya, Anda bisa menggunakan menu. Pastikan Anda menggeser, drag, dan simpan di sebelah kanan input data. Input data, kemudian nanti di situ akan muncul sebuah kotak warna orange yang putus-putus. Pastikan itu muncul. Kalau tidak, maka menu 3 ini tidak akan ditambahkan di desain frame-mu. Oke. Kemudian Anda ganti namanya, mungkin ini menjadi namanya adalah laporan. Oke. Ada mungkin lagi yang lain, menu yang keempat, misalkan ini adalah menu about. Ini biasanya tentang aplikasi yang kamu bikin itu apa ya. Kemudian untuk menu itemsnya, misalkan kalau saya klik file, ini ada menu items, Anda klik saja, geser ke sini, namanya apa ini, Anda bisa ganti, misalkan keluar. Nah, kemudian untuk input datanya, kita tambahkan lagi di sini di bawahnya ya. Namanya adalah misalkan input data barang. Oke. Ini sudah ada satu, mau tambahkan lagi boleh. Misalkan ini namanya adalah input misal bio data MHS, misalkan begitu. Nah, ada juga submenu. Ini kan menu item, ada juga submenu di misalkan seperti ini. Anda pilih format, kemudian alignment, ada lagi menu turunannya. Nah, untuk membuat seperti itu Anda bisa pakai menu satu ya. Di bawah sini. Misalkan di sini namanya adalah anggaplah transaksi, di mana transaksi nanti ada itemsnya ada dua. Misalkan ini adalah transaksi penjualan, kemudian ada lagi satu mungkin adalah transaksi pembelian. Oke. Nanti kira-kira hasil seperti ini ya. Jadi ada input barang, ini tadi ada file keluar, kemudian ada input barang, biodata, transaksinya ada dua, penjualan, pembelian gitu ya. Kalau mau tambahkan lagi di sini menu itemnya, silakan ditambahkan. Nah, kemudian yang paling penting adalah eventnya. Jadi kalau nanti misalkan saya klik input data, saya klik input data barang, form apa yang Anda panggil? Misalkan project ya. Misalkan di sini ada form input barang ya. Kita pakai pilih ini. Ini nama objeknya adalah J menu item 2. Kita pilih event. Bisakah dilihat ini ya? Iya, bisa Pak. Oke, kemudian Anda pilih action perform. Dia akan menunjuk ke codingnya. Nih. Jadi ketika Anda mengklik J menu item 2, apa yang kamu akan eksekusi? Yaitu adalah form input barang. Panggil nama kelasnya, form input barang spasi tampil sama dengan new form input barang, kemudian tampil titik show itu menampilkan. Nah, contohnya saya klik run, kemudian saya pilih input data barang nih ya, tampilkan formnya, exit. Ada mungkin data yang lain kamu panggil lagi, boleh tinggal tambahkan eventnya di sini.
Yang ini baru ada satu saja yang ada di data barang. Yang lain silahkan ditambahkan, cukup sederhana codingnya. Anda tinggal apa namanya? Ini mana tadi ini? Anda tinggal tambahkan ini di dalam semua menu yang Anda definisikan. Di sini kah, di sini kah, di sini, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya? Ini untuk menu ya, untuk menu. Saya kira nggak terlalu nggak terlalu ribet lah di menu ya. Intinya sebenarnya Anda sudah menyelesaikan semua kelas, semua form yang kamu akan rancang. Menu itu adalah tahapan terakhir sebenarnya. Ya, untuk mengenkapsulasi, membungkus seluruh project yang kamu buat menjadi satu frame. Ya, tentu kamu harus menggunakan menu. Begitu. Yang kedua, selain desain menu, yang paling penting juga adalah output dari aplikasi yang Anda buat. Ya, outputnya tentu berupa laporan yang bisa dicetak, yang bisa ditampilkan, yang bisa di-view gitu ya. Nah, tentu Anda harus mengenai report. Oke. Nah, mengenai report, Anda sudah pernah belajar kemarin kalau tidak salah di mata kuliah pemrograman visual sisap ya. Ya, sisap kalau tidak salah. Sudahkah Anda belajar mendesain report kemarin? Masih dengar suaranya? Saya belum. Iya masih Pak. Iya Pak. Belum, Pak. Kalau kemarin itu sebenarnya di mata kuliah sisap itu Anda belajar menggunakan salah satu desain report adalah Crystal Report ya. Crystal Report itu adalah report bawaan dari Microsoft. Dalam hal ini adalah Microsoft Visual Basic dan dia bisa juga embedded di Microsoft Visual Studio. Itu berbayar sebenarnya. Untuk yang open source, karena Java itu open source, NetBeans pun juga open source, maka kita cari desain report yang open source juga. Dalam hal ini nanti Anda bisa gunakan yang disebut dengan e-report. E-report atau ini e-report adalah produk dari Jasper Report ya. Anda bisa download di sini ya, community.jaspersoftware.com/project/e-report-designer. Nah, di sini akan ada files yang Anda download adalah plugin dari e-report yang kita akan gunakan. Silahkan download file ini di sini. Bisa dilihat ini ya. Bisa. Oke, silahkan download. Dia adalah bentuk file WinZip. Nanti kamu ekstrak hasilnya seperti ini. Kemudian saya langsung saja ke sini. Saya perlihatkan filenya. Filenya itu ada di sini. Di project Java ini ada di sini. Ada di sini ya. Ini adalah pluginnya e-report 5.5. Sebenarnya sudah ada e-report 6, tapi itu untuk plugin NetBeans versi di atasnya. Kalau kita pakai NetBeans 8, NetBeans 8 ini saya gunakan, maka e-report yang support dengan itu adalah e-report 5.5. Oke, ini. Nah, setelah Anda dapatkan download file ini di sini, di mana tadi? Di sini Anda sudah download, lalu kemudian filenya adalah ini, lalu kemudian Anda sedikit konfigurasi di NetBeans. Caranya adalah,
nanti Anda bisa pilih tools, tools, lalu kemudian Anda pilih plugins. Bisa dilihat ini ya. Iya, Pak. Oke, tools plugins. Kemudian di menu form plugins di sini ada beberapa tabulasi. Anda pilih tab download, kemudian pilih add plugins dan dicari di mana Anda menyimpan hasil downloadan tadi. Saya simpan di drive ini. Namanya adalah e-report 5. Ini kamu select all, Ctrl A saja, baru di open. Ya, baru di open. Di open. Kalau nanti kamu open, maka data ini akan tampil di sini dan Anda bisa menginstal. Klik install. Ini kan masih disable ya karena saya belum open. Saya nggak bisa open pasti ini karena ini dibilang already install. Saya sudah menginstal plugin ini. Jadi nggak bisa lagi diinstal. Jadi kalau nanti kamu belum menginstal, ini kamu select all saja, baru kemudian di open. Lalu kemudian diinstal. Oke. Nah, kalau Anda sudah menginstal, maka dia sudah menyiapkan beberapa objek, beberapa komponen yang bersesuaian dengan report yang Anda akan buat. Nah, misalkan nanti saya implementasikan di sini saja. Nantinya untuk menyimpan reportmu, buatlah satu package yang menyimpan seluruh hasil desain report. Misalkan nama package-nya adalah laporan. Di sini sudah ada beberapa yang saya bikin desain reportnya. Kalau nanti Anda mau bikin baru lagi, Anda bisa klik kanan, new, kemudian Anda pilih orders. Nah, maka ketika Anda bikin sebuah file nantinya, dan Anda sudah menginstal e-report, maka dia akan bikin satu package namanya report, yang isinya adalah komponen dari data yang Anda sudah install. Mulai dari e-report 5, kemudian ada juga beberapa komponen pluginnya yang bisa Anda konfigurasi dan bisa gunakan. Jadi keempat file ini itu akan tampil di sini. Ini dia disimpan dalam bentuk satu report. Oke. Nah, untuk membuat desain report, jadi nantinya Anda bisa pilih empty report. Ini banyak pilihan. Ada juga empty report wizard. Ini Anda dipandu step demi stepnya. Saran saya sih Anda bisa menggunakan empty report. Artinya report kosong yang Anda desain sendiri sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita next saja. File name, nama filenya adalah laporan atau report. Kelas apa kamu ini? D. Ya, kelas D 2021. Kelas D. Ya, kelas D saya simpan. Finish. Oke. Nah, nanti dia akan bikin satu desain. Nah, sebelum Anda ke desain, maka data apa yang Anda mau tampilkan di report ini nantinya, tentu dia berhubungan dengan akses ke database. Nah, oleh karenanya Anda harus konfigurasi di atas sini. Ini namanya adalah report data source. Saya sudah konfigurasi beberapa, ada 4 ya. Ini sebagai jembatan yang menghubungkan database Anda dengan report. Cara bikinnya, Anda bisa klik saja data source-nya, kemudian pilih new, kemudian nama data source yang kita gunakan dalam hal ini adalah database JDBC connection, karena kita di dalam projectnya menggunakan JDBC driver. Jadi kita pilih yang database JDBC connection, Anda pilih next. Kemudian nama data source yang kita gunakan misalkan DB kelas D connect. Nah, kemudian JDBC driver ini bisa Anda pilih
Ini banyak pilihan tergantung dari model koneksi yang kita gunakan. Dalam hal ini adalah MySQL JDBC driver. Ini ya. Kemudian JDBC URL ini akan membaca alamat dari database yang kamu buat, tentu di MySQL. Di MySQL database ini ada di mana? Misalkan database penjualan yang kamu akan gunakan, database perpustakaan kah, dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu kamu konfigurasi di sini adalah nama dari database-nya. Dalam hal ini, misalkan kita gunakan database perpustakaan. Maka di sini kita atur menjadi nama database-nya perpustakaan. Oke, kemudian username-nya default-nya adalah root pasti. Kemudian kamu bisa lihat ini ya. Ya, Pak. Oke. Pak, bisa Pak, bisa. Passwordnya ini Bisa. karena di laptop ini tidak ada password yang saya berikan, maka saya kosongkan saja. Tapi kalau di laptopmu ada password di MySQL, maka tuliskan di sini dan di set password. Nah, sebelum kita save, maka dites dulu apakah koneksi Anda berhasil tidak ke database ataukah berhasil. Kita tes. Nah, kalau dia tampilkan pesan connection test successful, berarti konfigurasimu ini sudah benar dan siap untuk membuat report dan di save. Oke. Close. Nah, kan di sini kita tampil nih db class d connect. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya bikin. Kalau mau pakai ini silahkan, mau pakai ini tergantung dari project apa yang kau bikin. Bisa jadi dalam satu layout NetBeans ini kamu bikin banyak project, misalkan project untuk sistem informasi perpustakaan, penjualan, tentu database yang berbeda. Silakan dikonfigurasi di sini. Begitu. Kemudian yang kedua, ini adalah desain layout dari apa namanya, dari e-report. Anda bisa lihat desain ini, saya kasih kecil sedikit biar agak besar ya. Ini bisa lihat ini ya. Apakah Anda bisa lihat ada tulisan yang sedikit kabur? Iya Pak, bisa. Ya, silakan diperhatikan ya. Di dalam e-report ini sama dengan di Crystal Report, dia ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tentu ada bagian titles. Titles ini adalah tempat untuk membuat kop dari report. Seperti misal kop surat gitu ya. Misalkan PT XYZ ya. Kemudian alamat dan seterusnya, dan kadangkala juga ada di sini adalah Anda menambahkan gambar yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada page header. Page header ini biasa kita gunakan untuk menerangkan bahwa report ini adalah report apa. Misalkan laporan penjualan, tulis di bagian page header. Kemudian ada juga kolom header. Kolom header ini adalah judul dari kolom berupa tabel yang tentunya adalah berhubungan dengan data yang tersimpan di tabel. Artinya dalam report ini dia akan berhubungan dengan tabel apa saja, tentu berhubungan dengan field data yang ada di dalam tabel. Tuliskan itu di sini. Nah, untuk datanya itu akan tampil di details. Jadi misalkan ada 1000 record yang tersimpan di dalam tabel, maka akan tampil di sini. Kemudian juga ada kolom footer. Kalau ada kolom header, itu ada kolom footer. Ini ada headernya di atas, ini di bawah. Ada juga page footer. Biasa kita gunakan ini untuk menulis halaman atau date print. Dokumen ini kapan kita print. Ada juga summary. Summary ini untuk menjumlahkan data. Misalkan saya ingin menjumlahkan
berapa keuntungan penjualan pada hari ini, atau pada bulan ini, atau pada tahun ini. Tulis itu di summary. Nah, tentu desain ini adalah desain berbasis GUI. Sebenarnya kalau dia berbasis GUI, komponennya pun juga sudah disiapkan. Ada di sebelah kanan, mulai dari brick chart. Chart itu adalah untuk grafik ya, membuat grafik. Misalkan saya ingin melihat tren penjualan pada toko ini, apakah dia menaik ataukah turun grafiknya, ataukah suatu barang yang kita akan jual, barang apa saja trennya menaik atau trennya turun, itu biasa kita pakai grafik. Kemudian ada juga crosstab, ada juga ellipse, ini untuk membuat lingkaran, ada juga frame, image untuk menambahkan gambar dalam sebuah report, ada juga barcode, ada list, ada table, ada map, membuat report yang koneksi dengan map view. Map itu GIS, Global Position System ya. Kemudian ada line, garis lurus, rectangle, kotak, static text, dan seterusnya. Dan juga ada beberapa tools. Nah, selain mendesain menggunakan GUI seperti ini, Anda pun juga bagi yang senang masih menggunakan coding, bisa mendesain melalui XML. XML-nya seperti ini, bisa mendesain di sini pakai codingnya. Saya yakin Anda masih senang menggunakan desainer GUI-nya ini. Nah, sebelum Anda membuat desain, maka Anda harus berpikir dulu data apa yang Anda mau tampilkan di sini. Nah, tentu itu akan berhubungan dengan query. Nah, query-nya kamu tulis di sini. Ini ada kamu bisa lihat ini ya, ada icon seperti icon simbol database. Bisa dilihat ya? Iya, Pak. Oke, kamu klik saja ini. Ya, bisa, Pak. Ya, kalau kamu sudah klik ini akan tampil layout untuk query. Misalkan nanti kita akan menampilkan data biodata mahasiswa lah, beberapa ya. Datanya ini. NIM, nama, kode prodi kita akan tampilkan namanya, kode agama kita akan tampilkan namanya, dan mungkin tempat. Maka tulis query-nya di sini. Oke. Select biodata underscore mahasiswa titik NIM from biodata underscore mahasiswa. Oke. Kemudian tampilkan juga, kalau kita tulis select bintang begini, nanti field datanya seperti ini, ada banyak ya. Ada kode. Nah, tetapi yang kita mau tampilkan adalah namanya, yang seperti kemarin kita sudah sampaikan. Name, kemudian biodata mahasiswa titik nama. Oke, ini sudah 2 field, kita select. Kemudian kita juga tampilkan jurusannya, itu ada di tabel program studi, program underscore studi titik nama. Ini kamu harus join, nama ini kamu harus pakai as, ini inner join dengan tabel program underscore studi on berdasarkan data yang tersimpan di tabel biodata mahasiswa titik kode underscore program studi sama dengan program underscore studi titik kode underscore jurusan. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah ada 3 field yang kita select, name, nama, dan nama. Kenapa yang ketiga nggak tampil? Karena ada 2 nama yang sama.
Sehingga di sini kamu harus tambahkan nama alias. As nama prodi. Ini ada 3 kan, nama prodi. Kalau agama juga demikian, agama titik kode, agama titik nama, as nama agama. Kemudian kamu harus join juga inner join agama on berdasarkan tabel biodata mahasiswa titik kode underscore agama sama dengan agama titik kode. Ini sudah ada 4 field. Kemudian kita tampilkan lagi satu, misalkan adalah tabel biodata titik alamat. Oke. Jadi kalau kita lihat datanya, ini ada di bawah sini. Nih. Ya, ada prodi, nama prodi, kemudian ini adalah nama agama, dan ini alamat. Jadi data inilah yang kita akan tampilkan nanti di report. Oke. Kita pilih oke. Nah, baru kemudian Anda siap mendesain. Nah, untuk titles, cop dari report yang Anda akan buat, bisa menggunakan teksnya, namanya static text. Anda klik saja dan drag ke titles. Oke. Ini Anda bisa besarkan saja. Right. Oke, kemudian untuk jenis hurufnya Anda bisa pilih. Ini bisa dipilih, banyak sekali jenis huruf yang bisa kamu pilih. Misalkan saya pakai Talma. Kemudian size-nya, besarannya saya pakai 24. Ini besar. Kemudian saya bold, saya tengahkan, dan saya precision-nya, teks itu ada di tengah. Edit text. Misalkan ini untuk mengganti namanya bisa dari sini. Bisa dari propertiesnya. Ini teksnya. Bisa juga Anda double klik ini. Tulis misalkan Yayasan Pendidikan Dipanagara. Kamu bisa lihat ini ya. Iya bisa Pak. Oke. Kemudian kamu bisa copy dan Anda bisa paste. Kemudian ganti menjadi Stimik Dipanagara Makassar. Oke. Kemudian ini mungkin bisa di copy lagi untuk alamat dan paste. Ini dikasih kecil karena alamat, tidak perlu di bold. Dikasih kecil saja. Oke. Ini Jalan Perintis Kemerdekaan. Kilometer berapa kita punya kampus? 9 Pak. Ya, 9. Besar ya. Telepon misalkan 0411 123456, misalkan begitu. Kemudian ini kalau misalkan banyak title-nya, Anda bisa kasih besar ya. Ini besarnya. Ini kecil. Kemudian Anda bisa tambahkan garis lurus. Ini dikasih simetris. Line, kita klik line. Kita pilih line. Ini line. Oke. Line, ini kita setting, kasih panjang sepanjang report ya. Nih, dan kadangkala juga ada apa di sini biasanya? Ada
logo ya, logo Steamik. Ini kasih dua-dua aja lah. Ini juga kasih dua-dua aja. Terlalu besar ya. Oke. Logonya Anda bisa pakai image. Ini image. Ini image. Klik dan drag ke sini. Oke. Cari di mana Anda menyimpan logo Steamik. Di ini logo Dipa. Kemudian Anda pilih ini. Anda sesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke. Kalau mau dikasih kecil lagi boleh. Begitu ya. Kita dikasih ke bawah. Ini memang mendesain begini harus butuh kesabaran. Butuh kesabaran dan hati harus tenang. Kalau orang lagi putus cinta, ini desainmu jadi amburadul nanti jadinya. Oke. Yes. Ini kita bisa sedikit tarik ke atas. Nanti hasil sementaranya Anda bisa pilih preview. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ini baru titles, baru header. Kemudian yang kedua adalah pack header. Pack header ini bisa copy ini. Kita paste saja. Misalkan ini namanya adalah laporan data mahasiswa. Oke, ini kita bisa simpan di bawah. Oke. Kemudian kolom headernya itu kan biasa pakai table ya. Kita pakai rectangle. Rectangle itu kotak ya. Ini nanti kotak pertamanya adalah nomor datanya ya. Oke. Nomor. Ini bisa kamu copy dan paste. Ini nanti setelah nomor kita pakai kolom untuk apa namanya? Untuk name stambuk, kemudian paste lagi. Setelah stambuk ini untuk nama mungkin agak besar sedikit. Saya copy lagi dan saya paste. Oke, setelah nama tadi adalah prodi. Oke, boleh segitu atau mungkin kecil lagi ya. Prodi. Setelah prodi itu adalah agama. Setelah agama adalah alamat. Oke. Nih. Nah, namanya ini bisa pakai static text lagi. Ini copy saja klik dan drag saja ke sini. Oke. Ini bisa diatur sesuai dengan panjang teksnya. Ini bisa diatur pakai tadi, disesuaikan konsistensi jenis huruf yang kamu pilih. Jangan banyak gaya tulisan kamu gunakan, akhirnya nanti bingung sendiri. Bold aja. Ini 12. Kemudian saya kasih tengah dan di tengah teks. Oke, namanya adalah ini nomor titik. Ini bisa kamu copy dan paste di sebelah sini. Ini adalah header untuk stambuk. Kemudian setelah stambuk tadi adalah apa lagi tadi setelah stambuk? Nama, Pak.
Nama Ya, Pak. nama MHS. Ini kita bisa copy. Kalau ada pesan begini, contohnya ya, ada pesan begini, ada tanda, kamu bisa lihat ini ya, tanda seru. Tanda seru itu maksudnya nih, ini nih, warning. The element position is invalid. Artinya posisi dari edit text ini itu tidak tepat. Nah, diatur sedemikian rupa, makanya tadi saya bilang kalau lagi putus cinta jangan mendesain ini. Oke, kemudian ini setelah nama tadi apa ya? Prodi, Pak. Oke, program studi prodi. Setelah prodi ini adalah agama ya. Kemudian setelah agama tadi apa terakhir? Alamat. Ya, alamat. Oke, alright. Alamat. Hasil sementaranya seperti ini. Nah, ini baru header. Baru header, kolom header, tapi datanya itu ada di table kan. Oke, kita lanjutkan. Untuk datanya itu kamu tampilkan di detail di sini. Tentu pakai table juga, pakai rectangle. Ini kamu bisa klik. Nah, ini harus apa namanya? Harus sejajar dengan kolom headernya tadi. Kalau oke, segitulah besarnya ya. Terlalu besar mungkin ini. Oops. Ya. Ini kamu bisa copy, paste. Ini untuk nanti tabelnya. Ini kalau kamu tidak yakin bahwa dia sudah sejajar atau belum, kamu kasih besar saja, di scroll saja, control scroll. Nih. Kemudian baru ini Anda copy. Anda paste untuk header apa? Untuk detail nama. Copy untuk detail dari prodi. Copy untuk detail dari agama. Copy untuk detail dari alamat. Oke. Nah, datanya ini sebenarnya ada di sini, ada di report inspector, ada di fields. Anda bisa klik and drag name ke sini, nama ke sini, nama prodi ke sini, nama agama ke sini, alamat ke sini. Atau bisa juga menggunakan ini, text field. Contohnya, saya klik drag sini. Oke. Ini saya atur jenis huruf yang digunakan. Kita pakai tadi Tahoma. TT mana Tahoma ini. Kemudian mungkin dia ada di tengah. Oke. Kemudian cuman fill-nya kamu ganti menjadi name. Nih. Ini harus sama dengan nama fill ya. Kecil. Oke. Ini bisa kamu copy dan paste di sini. Oke. Ini kamu ganti dengan nama. Oke, kemudian ini kamu copy.
kamu ganti dengan nama prodi. Nama prodi. Kamu copy lagi. Ini untuk nama agama. Oke. Kemudian copy lagi. Ini untuk nama apa? Alamat ya. Alamat. Oke. Kita lihat datanya. Nah, ini seperti ini. Ya. Cuman semuanya di tengah ya. Untuk nomornya, nomor apa namanya? Nomor recordnya. Ini nama mahasiswa, nama prodi harusnya dia sejajar left ya. Kita atur sedikit, di sini dia harusnya left. Cuman kalau left, kamu harus sedikit geser ke kanan supaya dia tidak terlalu mepet dengan garis tabel. Oke, ini juga di left kan. Oke. 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 Kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, ini ya. Ini sudah lumayan bagus hasilnya. Nah, untuk nomornya tunggu dulu, ada yang baru masuk ini, terlambat sekali nih. Siapa ini? Muhammad Aspar. Oke. Untuk nomor, karena di sini tidak ada field untuk nomor, maka kita menggunakan fungsi yang dimiliki oleh eReport di fungsi fx variables. Itu namanya adalah report count. Count ini jumlah data. Klik saja dan drag ke sini. Oke. Ini bisa kasih kecil dan kasih ke atas. Oke. Ini di tengah. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini ya, 1 2 3 4 5. Nomor satunya ini dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kolom footer. Ini kadang nanti kita akan buat di kolom footer kalau ada beberapa field data yang cukup detail kita mau tampilkan. Karena ini hanya data master saja, belum ada data yang perlu diolah lebih mendetail, sehingga hanya hanya tabel master. Kemudian untuk footer ini biasanya kita pakai untuk informasi halaman. Untuk informasi halaman bisa pakai ini page number, nomor halaman. Bisa juga menggunakan ini page x of y. Maksudnya dia akan menampilkan halaman berapa dari berapa halaman. Contohnya saya pilih di sini, atau saya simpan paling kanan lah ya. Di sini lah ya. Ini bisa saya kasih besar sedikit. Oke. Ini juga bisa saya kasih besar sedikit. Alright. Ini bisa kamu ganti. Kalau nggak suka pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia saja. Halaman berapa, off. Nah, off-nya dari berapa? Dari. Oke, ini bisa ditambahkan page number dari plus halaman. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini di bawah. Halaman 1 dari 1 halaman. Jadi kalau
datanya banyak di database table biodata. Jadi nanti dia akan menampilkan di sini. Misalkan dia ada 2 halaman. Halaman 1 dari 2 halaman, atau dari 10 halaman, atau dari berapa halaman. Atau bisa juga kita mengetahui dokumen ini dicetak tanggal berapa sih gitu ya. Anda bisa gunakan di sini ada date, current date ini bisa tambahkan di sini sebenarnya. Di sini ya. Ini current date-nya bisa dipilih, dicetak formatnya seperti ini, atau mungkin ada tanggal juga, ada times, ada tanggal, bulan, atau seperti ini. Nah, kita pakai yang date saja ya. Kita hanya ingin tahu tanggal berapa dia dicetak. Formatnya seperti ini. Years, months, date. Atau format Indonesia, ini boleh. Ini bisa sedikit dikonfigurasi sebenarnya. Dicetak tanggal. Itu kita lihat hasilnya. Ini ya. Dicetak tanggal. Kurang panjang desainnya. Ini. Ya, Tuesday, Januari, dan seterusnya. 2021. Oke. Bisa dipahami ya? Halo? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. ada hal yang perlu ditanyakan boleh kalau ada? Nah, baru kemudian nantinya ini kamu panggil di report, di menu. Di menu ya. Bagaimana cara memanggil report di menu? Penjelasannya ada di materimu sebenarnya. Ada di sini. Di bagian bawah. Ini ya. Ini. Ya. Jadi kalau saya klik menu item 8 ini, maka yang dia tampilkan nanti adalah laporan ini. Oke, saya langsung ke sini saja. Ke menu di project Sispo Perpustakaan. Ini ada menu utama. Laporan. Di laporan ini, anggota ya. Cuma saya panggil di sini. Jadi reportmu ini disimpan di mana? Nah, kalau dia tadi reportmu namanya report kelas D21, kelas D. Nah, ini kamu hapus saja, kelas D21. Ini saya simpan di package laporan. Ini di package laporan. Laporan ini ada di package source src, dan saya simpan dia di project Sispo. Project Sispo ini ada di drive D. Nah, dibaca pathnya, direktorinya. Kemudian JR itu adalah Jasper Report. Ini adalah kelas. Kelas ini Anda bisa peroleh melalui library-nya. Ini kamu dapatkan kalau Anda sudah meng-add library import dari diinstal ya. Kemudian JP Jasper Print. Jadi JR itu sama dengan Jasper Compile Manager. Maksudnya dia akan mengkompilasi, menerjemahkan XML ini
compile report path-nya itu adalah XML ini yang dia akan kompilasi. Kemudian JP Jasper Print, Jasper Field Manager, Field Report, dia akan menampilkan field data dari reportmu, yaitu adalah report ini tadi yang disimpan di objek JR. Null ini adalah parameter, kita belum pakai parameter, koma con ini adalah variabel koneksi ke database, karena dia akan membaca field data yang ada di dalam report ini, tentu berhubungan dengan akses ke database. Kemudian Jasper Viewer titik view report. View itu ya view menampilkan report view. Apa yang di view? JP. JP itu adalah Jasper Print. Oke. Nah, kemudian ini kamu panggil, kita coba run, ada di J menu item 8. J menu item 8 itu adalah anggota. Kita run. Transaksi, oke, di laporan ya, laporan data anggota. Oke nih, tampil ya. Ini dan seterusnya, ini tadi kita sudah bikin. Oke, mau di print, tinggal di print saja sesuai dengan jenis printer yang kamu gunakan. Mau disimpan, boleh. Simpannya dia bisa format PDF, RTF, Docs, HTML, XLS, Excel, dan lain sebagainya. Oke, ini bisa di close. Oke, bisa dipahami ya? Gampang kan? Gampang dan susah, Pak. Ya, gampang lah. Oke, silakan nanti dicoba, dikerjakan, dan coba-coba diakses ke Deep Learning untuk mendownload materinya. Ini nantilah kita lanjutkan lagi di hari Kamis, bagaimana kita mengirim data sesuai dengan parameter yang kita inginkan. Misalkan saya ingin mencetak data mahasiswa yang jurusan teknik informatika saja, atau mencetak data mahasiswa yang jurusan teknik dan beragama Islam. Itu tentu menggunakan parameter. Ya, nantilah kita akan bahas nanti di hari berikutnya lah ya. Jadi untuk desain report tadi sudah saya jelaskan langkah-langkahnya. Materinya ada di Deep Learning. Ini hal pertama yang kamu harus dapatkan, download dulu pluginnya, baru kemudian diinstal di NetBeans. Baru kemudian Anda bisa mendownload. Ini step-stepnya sudah saya berikan di materinya, apa yang kamu harus lakukan dulu. Pertama ini, kedua install, caranya klik menu NetBeans, menu plugin, dan seterusnya, open dan diinstal. Setelah itu Anda bisa bikin report, kemudian desain reportnya. Sebelum ini Anda harus membuat koneksi ke database, langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian setelah itu Anda membuat query, sudah tadi saya jelaskan. Kemudian Anda membuat desain dari reportnya menggunakan beberapa elemen yang ada. Oke. Nah, di sini pun juga ada bagaimana cara memanggil menu di report seperti ini. Oke, jelas? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh kalau ada. Kalau ada silahkan. Lebih banyak yang bertanya lebih bagus.
Ada? Tidak ada? Oke. Jadi saya berharap itu dicoba di latihan ya, untuk Anda bisa mempraktekkan nanti, apalagi kalau di kelas praktikum, kamu harus praktek memang. Dan mulai hari ini Anda sudah bisa berpikir kira-kira nanti saya mau bikin apa sih gitu ya. Jadi minimal Anda bisa bikin satu aplikasi lah. Di selesai perkuliahan ini Anda bisa bikin satu aplikasi. Ya, nantinya itu akan menjadi dasar untuk Anda ujian di final test. Oke ya, jelas ya? Oke, sekira begitu kalau tidak pertanyaan. em, saya absen yang tadi, jadi absennya berdasarkan tadi sudah saya absen ya. Oke, jelas ya? Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. oke, sekira demikian hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti hari Kamis. Harapannya Anda sudah mencoba supaya ada pertanyaan nanti di hari Kamis. Oke ya. Sekarang begitu, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak.